Ngapunten dumateng Bapak Ibu, monggo ibu-ibu ingkang tengah menika tesih kosong. Dados monggo ibu-ibu ingkang tesih wonten kidul geser mengaler nggih. Tengah menika tesih kosong supados sak mangke sofipun lurus lan rapat. Lan ugi dumateng bapak-bapak ingkang nembe rawuh, monggo jamaah sof ingkang tengah monggo dipun kebaki rumiyin supados sak mangke sofipun ketingal lurus lan rapat. Insyaallah salat Idul Adha badhe sareng-sareng kita tindakaken tabuh setengah 7 enjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wonten ngarsanipun para bapak ibu jamaah salat Idul Adha tahun 1400 gangsal hijriyah rahimani wa rahimakumullah.
Langkung rumiyin sumangga wekdal ingkang sae menika panjenengan sedaya tansah kawula dherekaken sesarengan puji dalah syukur pangalambono tansah kunjuk dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu dumugi wekdal enjang punika tasih paring iman Islam ugi kesarasan kesempatan satemah dal enjang punika kula panjenengan sami saged nyawiji makempal wonten papan menika lapangan sebungan sak perlu nindakaken pangibadah salat Idul Adha taun menika. Shalawat saha salam mugi tansah kaaturaken dumateng panutan kula panjenengan sedaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambahipun dumateng sedaya keluarga, para sahabat lan para pendherekipun insyaallah klebet kula lan panjenengan sedaya ingkang dados umatipun. Para bapak, ibu, jamaah sedaya keparengna wonten enjang punika kawula ingkang piniji saking pimpinan ranting Muhammadiyah Bangun Jawa Wetan badhe nglaporaken pengelolaan hewan kurban ingkang alhamdulillah dumugi subuh wau kita koordinasi masjid-masjid Sembangun Jawa Wetan. Lajeng enjang punika kita badhe nglaporaken hewan-hewan utawi hewan kurban ingkang kapagas wonten Bangun Jiwa Timur. Ingkang sepisan kagem Masjid Miftahul Jannah Gedongan menika mandiri wonten sekawan jumlah sekawan, lajeng Masjid Husnul Sholehah menika ingkang mandiri magas 3, lajeng Masjid Muhsinin Jagan masjid ingkang enggal menika mandiri wonten 3. Lajeng Masjid Al Aziz Jaron Tabak menika kagem mandiri magas kalih katambah saking PHBI utawi ingkang derek pimpinan ranting Muhammadiyah Bangun Jiwa Wetan wonten kalih. Lajeng gunggungipun wonten sekawan. Lajeng Mushola Nur Huda Kalongan menika ingkang derek PRM Bangun Jiwa Timur menika wonten kalih, gunggung wonten kalih. Lajeng Masjid Al Furqon Kalipucang menika ingkang mandiri magas 3. Lajeng Masjid Al Munir Kembang menika mandiri magas 3. Lajeng Masjid Baitur Rahman Jambu menika magas kalih katambah mendo setunggal. Lajeng Masjid Al Ma'rifah Ledok menika kagem mandiri magas kalih katambah mendo wonten 3. Lajeng Masjid Kajen menika magas mandiri wonten kalih lembu. Lajeng Masjid Al Hidayah Kasongan menika magas kawan lembu. Lajeng Masjid Al Ihsan Kajen menika magas kalih katambah mendo wonten 3. Salajengipun Masjid Al Ikhlas Sentanan menika mandiri wonten gangsal. Lajeng katambah mendo menika wonten 8. Lajeng Masjid Sabilul Huda Tirta Wetan menika magas kagem mandiri wonten kalih. Salajengipun katambah mendo wonten 3 dasa setunggal. Lajeng Masjid Al Muhtadin Tirta Kilen menika magas wonten 3. Lajeng wonten tambahan saking PHBI menika wonten setunggal. Lajeng ugi wonten tambahan kagem mendo menika wonten 8. Lajeng Masjid Al Ma'ruf Tirta Ler menika magas 3 katambah mendo wonten 6. Lajeng Masjid Al Amin Goren menika magas kalih. Lajeng katambah mendo wonten kalih. Masjid Al Mukminun Sembungan menika magas 11 katambah mendo wonten 11. Lajeng Masjid Sendang Semanggi kalih. Lajeng katambah wonten mendo wonten kalih lan Masjid Al Masyhur menika wonten mendo kalih. Dados gunggungipun kagem sedaya ingkang utawi nderek pimpinan ranting Muhammadiyah menika wonten gangsal. Lajeng kagem mandiri menika wonten 57. Gunggungipun wonten 60 kalih. Lajeng kagem mendo sementara menika kagunggun wonten 8 dasa setunggal. Salajengipun Bapak Ibu ingkang kula hormati lan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, bilih wonten ugi pengumuman kagem Festival Takbiran Sembangun Jawa Timur insyaallah kaangkah
dinten Selasa tanggal 18 Juni kali kawanikur pramila dumateng Bapak Takmir utawi remaja takmir supados sak mangke saged nyametaken sedayanipun kagem syiar Islam wonten ing Bangun Jiwa Wetan. Lan insyaallah ingkang badhe jumeneng ngasta imam lan khatib wonten injang punika wonten ing lapang sembungan insyaallah Ustadz Dr. Febi Novriendri spesialis THT. Insyaallah panjenenganipun ingkang dados imam lan khatib. Ananging sakderepipun menika kawiwitan sumangga soft ingkang tesih kosong dipun kebaki rumiyin supados sak mangke soft kula panjenengan sami ketinggal lurus lan rapi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dumateng Bapak Ibu ingkang nembe tindak ingkang cekak-cekak kemawon supados sak mangke tabuh 6:30 saged kawiwitan salat Idipun. Monggo Bapak Ibu ingkang nembe wonten mergi utawi dereng nyametaken kagem salat Id enggal-enggal tumuju wonten papan-papan ingkang sampun samekta. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dumateng Bapak Ibu, monggo kita sareng-sareng jumeneng kita nindakaken salat Idul Adha wonten injang punika. Salajeng mugi monggo HP kula panjenengan sami dipun selenaken supados sak mangke boten nirangi kekhusukan kula panjenengan sami anggen dipun nindakaken ibadah. Lan safipun monggo kita lurusaken, kita rapetaken. Monggo Ustaz. Safnya lurus dan rapatkan. Mohon diisi saf-saf yang di depannya yang masih kosong agar saf kita tidak terputus.
Istawu i'tadilu saw sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala 'aidan fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan kekuatan untuk dapat menuntaskan 10 hari-hari terbaik sepanjang tahun, yakni awal dari bulan Zulhijjah. Dari sejak tanggal 1 Zulhijjah hingga puncaknya di pagi hari ini tanggal 10 Zulhijjah, kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan hidayah dan taufik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil 'amalus shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal kebaikan saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kata Rasulullah, ayyamul ushr, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidakkah juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Tidak ada yang dapat menyaingi amal salih di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah kecuali orang yang berperang di jalan Allah. Ia keluar dari rumahnya dengan membawa diri dan hartanya dan tidak ada kembali satu apapun, atau dia mendapatkan mati syahid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para jamaah hadirin salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menerima, Allah mengabulkan, Allah mencatat amal ibadah kita di 10 hari di bulan Muharram ini. Salat kita diterima, sedekah kita diterima, infak kita diterima, puasa kita diterima. Insyaallah Allah catat kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yaitu adalah orang yang paling bertakwa. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya tidaklah orang akan menjadi mulia karena nasabnya, tidaklah orang mulia karena hartanya, tidaklah orang mulia karena jabatannya, tidaklah orang mulia karena ilmunya, akan tetapi orang mulia karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, kepada kekasih Allah, kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Adha yang kita kenal juga dengan Hari Raya Idul Kurban merupakan rangkaian ibadah dalam rangka taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan rangkaian ibadah yang Allah berikan bagi kita, merupakan nikmat agar kita semakin mengenali diri sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang kemudian mendekatkan diri kepadanya, meyakinkan diri bahwasannya la ilaha illallah, tiada ilah, tiada tempat sesembahan, tiada tempat memohon ampunan, tiada tempat memohon segalanya, tiada tempat menyandarkan diri kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dilandaskan atas syariat yang telah Allah berikan kepada Nabi kita, kepada Khalilullah, kepada kekasih Allah yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kepada putra tersayangnya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Teringat begitu banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedari kecilnya Nabi Ibrahim untuk mencari keyakinan atas adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya di semesta alam ini. Kemudian berhadapan dengan ayahandanya yang tidak hanya menyembah berhala tapi yang membuat berhala. Berhadapan dengan Raja Namrud, berhadapan dengan umatnya. Kemudian diuji Allah di tengah-tengah keluarganya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sekian puluh tahun Allah uji, di keluarganya belum memiliki putra. Sedangkan Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Di umur yang tidak lagi muda, di usia yang sudah masuk usia lanjut, di usia yang 86 tahun, Allah titipkan melalui rahimnya Ibunda Hajar, lahirlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Tidak sampai usia Nabi Ismail untuk kemudian merangkak, kemudian berjalan bersenda gurau dengan ayahandanya. Akan tetapi Ismail kecil diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim mengantarkan Ibunda Hajar dan putranya Nabi Ismail ke sebuah lembah yang kering, sebuah lembah yang tandus, yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Jangankan manusia untuk hidup di dalam lembah tersebut, binatang pun tidak mampu hidup di lembah yang kali ini, yang hari ini kita kenal sebagai Makkah Al-Mukarramah. Nabi Allah Ibrahim melalui Al-Quran dikatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Ya Allah, sungguh aku tinggalkan keturunanku di sebuah lembah ghairi dzar'in, yang di dalamnya tidak terdapat satupun tumbuhan, tidak terdapat satupun kehidupan. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pada para ayahanda, kaum bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam di sebuah tempat karena hanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Ibrahim mendoakan, Rabbana liyuqimus shalah, mendoakan kita sebagai anak cucunya juga untuk senantiasa menegakkan salat. Tidak hanya sekedar melaksanakan salat, tetapi menegakkan salat. Dan itulah sesungguhnya makna dari takwa. Ketika kita memaknai bagaimana sederhananya takwa, yakni ketika tadi baru saja kita salat, diawali dengan takbiratul ihram, kita tutup dengan salam, tidak satu pun jamaah yang berani untuk mengunyah makanan,
Tidak ada satupun jamaah yang berani untuk mengeluarkan kalimat selain dari lafaz bacaan-bacaan doa salat. Tidak satupun jamaah yang berani untuk melirik kanan dan kiri. Tidak satupun jamaah untuk kemudian bersenda gurau. Itulah sesungguhnya makna takwa. Lebih dari itu makna takwa, sebagaimana yang sudah kita amalkan sebulan hari lamanya. Ketika di bulan Ramadan, kita menahan diri sejak kumandang azan terbitnya fajar hingga sampai tenggelamnya matahari ketika kumandang salat maghrib. Dan itulah makna takwa. Kita mampu menahan diri dari segala yang Allah larang dan kita berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan segala yang Allah perintahkan. Begitu pula kepada seluruh jamaah haji, saudara kita, keluarga kita yang mungkin tahun ini berangkat melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka berkata labbaik Allahumma hajjan di tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, mereka menggunakan ihram. Mereka tidak berani untuk memotong kuku. Mereka tidak berani untuk mencabut rambut. Mereka tidak berani untuk berkata-kata yang tidak baik. Mereka berani untuk menjaga diri dari segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di luar waktu itu merupakan hal yang halal untuk dilakukan. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sekuat tenaga untuk melawan segala hawa nafsu, melawan segala godaan syaitan yang kemudian menjerumuskan kita jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal salih yang utama di hari nahar ini, di hari Adha ini, yakni yaitu adalah udhiyah sebagaimana yang disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahar 'amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati dam." Tidak ada amal terbaik yang Allah cintai di hari nahar ini, yaitu adalah menumpahkan darah, yakni menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan. Allah lapangkan rezeki kita. Allah berikan kita kemudahan untuk kemudian menjadi bagian dari sahibul kurban. Kalaulah tidak bisa kita sembelih di tanggal 10 Zulhijjah ini, masih ada kesempatan 3 hari ke depan, 11, 12, 13 di hari tasyrik. Sekiranya Allah berikan kemampuan untuk kita, maka sunnah muakkadah bagi kita untuk menumpahkan sesembelihan hewan kurban. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dapat kita petik dari ibadah kurban ini? Yang pertama adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang kita kurbankan bukan jiwa kita, bukan anak kita sebagaimana Nabiullah Ibrahim yang diperintahkan untuk mengorbankan Ismail. Akan tetapi yang Allah minta hanyalah sesembelihan sesuai kemampuan kita. Tentu semakin besar hewan kurban, semakin banyak dagingnya yang dapat kita sedekahkan, maka semakin banyak pula lah persaksian atas amal itu nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk syukur kita. Ini merupakan bentuk silaturahim kita. Karena sebagian nantinya daging hewan kurban yang kita miliki, kita cicipi tidak lebih dari sepertiganya. Bahkan kurang dari itu pun kita sudah tidak mampu untuk menikmatinya. Maka selebihnya kita berikan kepada saudara kita berikan kepada tetangga kita berikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Maka disitulah ukhuwah Islamiyah di antara kita akan semakin kuat. Dan insya Allah sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, kurban dapat menghapuskan dosa dan memberikan pahala yang besar. Maka hadirin jamaah sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahibul kurban setelah memotong
menyembelih hewan kurban, jangan lupa berdoa kepada Allah. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, sungguh hewan kurban ini pun darimu ya Allah, dan kami persembahkan untukmu, maka terimalah amal kami, amal ibadah kurban kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha juga identik dengan sebagian jamaah, sebagian kaum muslimin yang Allah berikan kesempatan dan juga kemampuan untuk kemudian berziarah, berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan puncak dari antara puncak ibadah kita, yakni adalah ibadah haji. Maka kita bersyukur atas berangkatnya saudara, tetangga, keluarga kita untuk menunaikan ibadah haji. Kita pun bahagia dan insya Allah mudah-mudahan Allah pun memberikan kemudahan bagi kita untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban bagi kita semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang sanggup secara fisiknya, sanggup secara hartanya, tidak meninggalkan beban bagi keluarganya, tidak meninggalkan hutang bagi dirinya, maka berangkatlah ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Allah katakan, barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah lah yang maha kaya di dalam alam semesta ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah haji dan ibadah kurban memiliki kesamaan. Ibadah salat yang baru saja kita laksanakan merupakan ibadah fisik. Kita ruku, kita sujud, kita i'tidal, kita berdiri tegak merupakan ibadah fisik. Akan tetapi ibadah haji tidak hanya fisik saja yang kuat, tapi memerlukan keikhlasan kita untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak mampu untuk berangkat jauh ke tanah suci, Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan mengeluarkan sebagian harta kita, yakni dengan berkurban. Maka insya Allah orang yang berkurban karena hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saudara kita yang berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji hanya untuk untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladhu ummuhu. Maka mereka akan kembali ke tanah air sebagaimana halnya bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Ia kembali suci tanpa ada noda dan dosa. Mudah-mudahan dengan puasa hari Arafah yang baru saja kita laksanakan kemarin tanggal 9 Zulhijjah, Allah ampuni dosa kita setahun yang lalu. Allah selamatkan kita dari segala kemungkinan potensi dosa setahun yang akan datang. Allah bimbing kita untuk beramal salih untuk menutupi segala dosa-dosa kita. Kita pun sebagaimana halnya para jamaah haji, Allah kemudian bersihkan diri kita dari segala dosa-dosa yang kecil dan kita tutupi dosa besar kita dengan taubatan nasuha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan terbaik bagi yang berangkat haji. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Maka kita memohon kembalinya saudara-saudara kita dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Mereka datang membawa kebaikan-kebaikan yang banyak. Mereka menjadi pribadi yang salih. Begitu pula diri kita yang melaksanakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya di tanah air ini. Semoga juga Allah bimbing kita menjadi hamba yang mabrur, hamba yang senantiasa memberikan kebaikan kepada sekitar kita. Dan segala harta yang sudah kita keluarkan, maka nantinya akan Allah berikan balasan yang banyak. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana
fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan dari apa yang sudah ia keluarkan untuknya dan memperoleh pahala yang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk dapat mengeluarkan sebagian harta kami berkurban di tahun ini. Ya Allah, terimalah segala amalan kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua untuk dapat segera hadir ke tanah suci-Mu, ke Makkah Al-Mukarramah, melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, bertahalul, dan juga Engkau berikan kesempatan kami untuk menikmati wukuf, berhenti sejenak, merenungkan diri, bermuhasabah, merasakan bahwasannya betul-betul kami adalah hamba-Mu, dan bimbinglah kami ya Allah untuk dapat kemudian menjadi hamba yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim innahu huwal barru raufur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berfikirlah, merenunglah untuk bekal kita di hari esok. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana ya Allah, kami berhimpun di tanah lapang ini ya Allah, memohon atas ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah sebagai suami yang boleh jadi mungkin keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami berbuat maksiat kepadamu karena kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah menjadi imamnya orang-orang yang muttaqin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa pasangan hidup kami. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Bimbinglah anak kami menjadi anak yang solih dan juga solihah ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, anak-anak kami menjadi hamba-Mu yang tafaqquh fid din, yang faham terhadap agama ini ya Allah. Engkau berikan kekuatan untuk menjalankan apa yang kami fahami dari agama ini ya Allah. Dan bimbinglah kami dan jauhkanlah kami ya Allah dari segala yang tidak Engkau ridai. Ya Allah ya Rabb, di hari nahar ini berikanlah kekuatan kami untuk mengorbankan apa yang telah Engkau titipkan kepada kami. Kami merasa sungguh tidak ada yang kami miliki. Rumah yang kami miliki, harta yang kami miliki, mobil yang kami miliki, bahkan anak yang lahir dari rahim kami pun juga bukanlah milik kami ya Allah. Berikanlah kami agar semua itu tidak menempel di hati kami. Cukuplah menempel di tangan kami dan mudah bagi kami untuk melepaskannya karena atas ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon ya Allah, berikanlah kepada kami keistiqomahan untuk senantiasa menjadi hamba-Mu yang mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan segala perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon ya Allah, panggillah kami
untuk datang berziarah ke Ka'bah, ke tanah sucimu Makkah Al-Mukarramah, untuk meniti syariat Nabimu Ibrahim alaihissalam dan Ismail beserta keluarganya Ibunda Hajar, melaksanakan tawaf untuk meyakinkan diri kami tiada ilah selain Engkau ya Allah. Untuk kami menjalankan sa'i, berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwa, karena sesungguhnya tiada kemuliaan kecuali diawali dengan kesucian hati. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini tertindas di bumi Palestinamu ya Allah, di tanah Gaza, yang mereka tidak dapat menikmati kemerdekaan sebagaimana kami dapat beribadah secara bebas dan merdeka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kekuatan bagi kami. Tidak ada satupun ziarah ke dalam masjid kecuali 3 masjid yang Engkau ridhai. Izinkan kami untuk ziarah ke masjid Nabimu, Masjidil Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, ke Masjidil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah, dan Masjidil Aqsa di bumi Palestina, di bumi para nabi. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sebenarnya mupeng ini. Mupeng. Kawanku. Cekane.